Tim saya lagi nyari apa yang mengarahkan buzzer-buzzer ini. No comment ya. Gak usah mancing. Pernikahan El Rumi dan Syifa Haju benar-benar menjadi arena peperangan baru bagi mantan Pasutri Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Setelah Maya mengulik luka lama saat prosesi siraman El Syifa, membuat Safia Ahmad, anak kandung Dhani dengan Mulan Jamila menangis. Lewat media sosial pribadinya, Dhani balik menyerang Maya, mulai dari mengungkap Maya berselingkuh dengan petinggi TV swasta, hingga membocorkan salinan amar putusan cerai Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Mahkamah Agung, yang sebenarnya sangat privat dan rahasia. Alih-alih menyerang balik Maya lewat media sosialnya, akun Instagram Dhani malah menghilang. Lantas, benarkah hilangnya Instagram Dhani akibat postingannya? Ataukah karena laporan pihak lain, sehingga ditangguhkan alias disuspend? Tim saya lagi nyari siapa yang mengarahkan buzzer-buzzer ini. Ngapain saya bikin drama kayak gitu? Dan ini belum tentu bisa balik lagi loh. Belum tentu bisa balik lagi loh, karena follower hilang, posting hilang, termasuk follower ya. Ada orang yang ketakutan. Nah, Mungkin ada yang tertiba siapa Pak Ade? nggak tahu deh. Karena Pak Ade banyak membuka fakta-fakta Mungkin juga. No comment ya. Gak usah mancing. Gak usah mancing. Patah satu, tumbuh 1000. Akun Instagramnya disuspend. Dhani menggunakan akun Instagram Dewa 19 untuk berjuang demi Safia dan marwah keluarga. Ya iyalah, saya juga lagi koordinasi. Kenapa dasarnya kok bisa Instagram bisa seenaknya gitu menghilangkan Instagram seseorang. Yang pasti jangan merusak hari bahagia dengan komentar yang enggak ya gitu. 18 tahun cerai dan sekarang sudah sama-sama menikah lagi. Tapi Maya dan Dhani masih saja ribut saat anak mereka menikah. Setelah Al-Ghazali, kini El Rumi. Saat Ahmad Dhani ribut di Jakarta, Maya memilih pergi ke Bali untuk membuat resepsi lagi dengan El Syifa. Dul Tisa hadir, minus Al-Alisa yang memang sedang menanti kelahiran calon anak pertama mereka. Kalau Alisa kan udah ngomong nggak bisa ikut karena dia sudah menjelang detik-detik terakhir ya kan. Apabila aku udah nitipin juga ke Mama Risa, kalau misalnya ada apa-apa aku titip ya, karena aku harus ngurusin El dulu itu. Pokoknya saya sudah berhasil mendidik Al untuk masuk ke dalam panggung berikutnya, yaitu panggung rumah tangga. Ya, resepsi pernikahan El Rumi Syifa Haju di Bali memang hajatannya Maya Estianty dan Irwan Dhani Musri. Makanya Dhani tidak diundang dan tidak mau datang. Dhani memilih stay di Jakarta untuk menjadi kakek siaga menantikan kelahiran calon cucu pertama. Tadi sebentar lagi jadi kakek tadi. Gimana Pak De? Ya bahagialah. Mudah-mudahan malam ini, enggak besok. Doain aja mudah-mudahan lahir selamat ya. Influencer dan dokter kecantikan Richard Lee yang menjadi tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen dengan ancaman 6 tahun penjara sedang menghitung hari. Hari ini 5 Mei 2026, perpanjangan masa penahanan selama 40 hari sejak 26 Maret akan berakhir. Penyidik Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi Banten akan segera menentukan nasib Richard Lee. Akankah berkas perkaranya rampung dan Richard Lee naik status dari tersangka menjadi terdakwa dan siap disidangkan? Ataukah masa penahanannya diperpanjang lagi? Ada perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh penyidik selama 40 hari ke depan. Itu terhitung mulai tanggal 26 Maret 2026
hingga 5 Mei 2026. Kita lihat bagaimana PMJ bertindak. Kalau dokter maunya keadilan bagi seluruh masyarakat. Perubahan status Richard Lee dari tersangka menjadi terdakwa hanya tinggal menunggu waktu saja. Namun Richard Lee lagi-lagi bermanuver. Kali ini Hani Kristianto selaku Sekjen Yayasan Mualaf Center Indonesia mengumumkan pencabutan sertifikat mualaf Richard Lee. Dengan lantang, Doktif pun menduga itu hanya tipu muslihat licik Richard Lee. Bahkan pengalihan itu untuk apa? Menyelamatkan istrinya yang saat ini menikmati uang dari dugaan penipuan ratusan miliar. Itu tujuannya. Orang ini sangat licik. Tak hanya Doktif yang menduga pencabutan sertifikat mualaf hanyalah pengalihan isu belaka. Ustadz Dery Sulaiman yang mengislamkan Richard Lee kaget dengan beredarnya berita tersebut. Ya nggak tahu, baru pertama kali aku dengar sertifikat dicabut ya. Cuman alasannya agak aneh sih menurut saya ya. Ya memang saya bersaksi dia masih Islam. Belum ada pengakuan Dr. Richard keluar dari Islam. Ya, sejak dipolisikan Doktif dengan pasal berlapis dan ancaman hukuman puluhan tahun penjara, serta denda miliaran rupiah, Richard Lee memang selalu bermanuver agar terhindar dari jerat hukum. Saat ditetapkan sebagai tersangka, Richard Lee tidak langsung ditahan dengan alasan sakit. Ketika mau dijebloskan ke tahanan, Richard Lee juga membuat drama tidak kooperatif dan mangkir wajib lapor. Kini saat naik status dari tersangka menjadi terdakwa, Richard Lee diduga membuat pengalihan isu lewat kabar pencabutan sertifikat mualaf. Dia akan melobi pihak kejaksaan untuk melakukan P19 mati. Mati artinya apa? Dihentikan, guys. Baru beberapa bulan lalu kompak umbar putus di media sosial. Ari Lasso dan Dirli Joshua benar-benar kembali mesra. Ari tampaknya belum sepenuhnya move on. Faktanya usai resmi balikan, Dirli terpantau makin posesif. Ia bahkan melarang wanita lain dekati Ari yang dipanggil raja. Dari unggahan sosial media Dirli. Yang suka ngata-ngatain rajaku, aku gak peduli. Karena buat aku, kalian manusia yang kurang segalanya dari beliau. Gak hanya pamer mesra, Dirli bahkan akan melabrak wanita manapun yang berani mendekat dan genit pada Ari Lasso. Sikap bucin pun divalidasi oleh Dirli. Peringatan, bagi perempuan yang coba genit-genit sama beliau, saya gak segan-segan berbuat nekat sama yang coba genit-genit. Waduh, Mbak Dirli kok gak kapok ya? Bukankah hubungan mereka kandas lantaran kelewat cemburu? Bener-bener pesona sang mantan vokalis Dewa 19 ini mampu bikin Dirli cinta mentok. Aku tuh tergila-gila dari SD. Kok kamu kayak netizen suka nanti juga akan pret pada waktunya. Pokoknya pret gitu deh. Kenapa sih netizen seneng banget ngomong pret? Rumah tangga Larissa Chow dan Ikram Rosadi mendadak jadi sorotan publik usai foto-foto kebersamaan mereka tak nampak lagi di media sosial. Bahkan tak satu pun foto Ikram ada di akun milik Larissa. Kabarnya Larissa telah menghapus semua foto suaminya di akun media sosial pribadinya. Rumor perpisahan itu makin dipertegas saat belum lama ini sang suami kedapatan absen memberikan ucapan di hari ulang tahun Larissa. Tak hanya saling hapus foto wajah pasangan, akun pribadi Larissa belakangan juga kedapatan unggah dirinya kala menemani anak-anak, Yusuf dan Alessia bermain. Ia seolah mengisyaratkan bahwa hidupnya kini hanya berfokus pada anak dan mencari nafkah. Selalu berusaha supaya anak-anak aku bangga sama mamahnya. Bahagia punya mama seperti aku. Sebagai manusia, kita tidak perlu mengontrol hal yang tidak bisa kita kontrol. Yang tidak bisa kita kontrol itu masalah perlakuan orang lain terhadap kita, omongan orang lain terhadap kita. Tak sedikit warganet mulai curiga dan menduga pernikahan Larissa dan Ikram Rosadi sedang tidak baik-baik saja. Saat Larissa dan Ikram dikabarkan terguncang, di lain sisi sang mantan Alvin Faiz justru makin mesra dan sering memamerkan keharmonisan dengan istrinya Henny Rahman.
Dari hobi olahraga padel hingga jalan-jalan berdua ke luar negeri, bak pasangan anak muda.